Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Manjamurni dengan NIM 0805 11 8232 8062 dari kelas L2. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kesetimbangan bahang di laut, merupakan mata kuliah dari Oceanografi Fisika. Untuk dosen pengampunya itu sendiri ada Bapak Muhammad Dur MSI. Nah, apa itu keseimbangan bahang? Ada yang tahu nggak apa itu keseimbangan bahang? Ya, benar. Nah, untuk kesetimbangan bahang di laut itu merupakan suatu fenomena alam yang kompleks dan penting bagi kelangsungan hidup di ekosistem laut. Fenomena ini melibatkan interaksi antara berbagai faktor seperti radiasi matahari, arus laut, penguapan, dan presipitasi. Nah, coba ayo, siapa di sini yang sudah tahu definisi dan pentingnya kesetimbangan bahang di laut? Coba siapa? Ya, benar. Yap, itu definisi dari kesetimbangan bahang di laut. Nah, di sini kakak jelasin ya, apa itu definisi dari kesetimbangan bahang di laut. Nah, kesetimbangan bahang di laut itu sendiri mengacu pada keadaan di mana jumlah bahang yang diterima oleh laut seimbang dengan jumlah bahang yang dilepaskan oleh laut. Ini menciptakan suatu siklus yang stabil dan berkelanjutan, menjaga temperatur air laut dalam batas normal. Nah, untuk pentingnya bahang itu sendiri, itu sangat penting bagi kelangsungan hidup ekosistem laut serta mempengaruhi iklim global. Temperatur air laut yang stabil mendukung kehidupan berbagai spesies laut. Kesetimbangan bahang juga berperan dalam pembentukan arus laut yang mengatur distribusi panas di seluruh dunia. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan bahang. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan bahang di laut itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada radiasi matahari. Radiasi matahari itu sumber utamanya bahang di laut. Intensitas radiasi matahari yang diterima oleh laut bervariasi tergantung pada letak geografis, musim, dan awan. Kemudian itu ada penguapan. Proses pelepasan bahang di permukaan laut ke atmosfer. Laju penguapan dipengaruhi oleh temperatur air laut, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Yang ketiga itu ada presipitasi atau curah hujan seperti hujan dan salju, merupakan proses penambahan bahang ke laut. Jumlah presipitasi yang diterima oleh laut bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan musim. Yang keempat yaitu ada arus laut. Arus laut juga berperan dalam mengatur kesetimbangan bahang di laut. Arus laut membawa bahang dari daerah tropis ke daerah kutub dan sebaliknya, sehingga membantu menjaga temperatur air laut yang stabil. Yang kelima, itu ada pengaruh suhu terhadap biota laut. Biota laut memiliki batas toleransi suhu tertentu untuk hidup dan berkembang. Nah, perubahan suhu dapat mempengaruhi laju pertumbuhan fitoplankton, respirasi bakteri, karbon organik, dan struktur rantai makanan. Nah, yang selanjutnya ini ada proses pertukaran bahang di laut. Yang pertama itu ada penyerapan bahang. Laut menyerap sebagian besar radiasi matahari yang diterimanya, yang kemudian diubah menjadi energi panas. Proses ini menyebabkan temperatur permukaan laut meningkat. Yang kedua itu ada penguapan. Air laut menguap, melepaskan bahang ke atmosfer. Proses ini membantu menjaga keseimbangan bahang di laut dan atmosfer. Yang ketiga itu ada konveksi. Perbedaan temperatur air laut menyebabkan konveksi, yaitu pergerakan vertikal air laut. Air laut yang lebih hangat naik ke permukaan, sementara air laut yang lebih dingin turun ke dasar laut. Nah, kemudian ini ada radiasi. Laut juga memancarkan bahang ke atmosfer dalam bentuk radiasi inframerah. Proses ini membantu menjaga temperatur permukaan laut tetap stabil.
Nah, di sini ada siklus musiman kesetimbangan bahang di laut itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada itu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah, pada musim panas ini temperatur permukaan laut mencapai puncaknya pada musim panas karena intensitas radiasi matahari yang tinggi dan laju penguapan yang rendah. Pada musim gugur, temperatur permukaan laut mulai menurun karena ada intensitas radiasi matahari berkurang dan laju penguapan meningkat. Pada musim dingin itu sendiri, temperatur permukaan laut mencapai titik terendah pada musim dingin karena intensitas radiasi matahari yang rendah dan laju penguapan yang tinggi. Pada musim semi, itu temperatur permukaan laut mulai meningkat lagi karena intensitas radiasi matahari meningkat dan laju penguapannya berkurang. Nah, di sini ada peran arus laut dalam kesetimbangan bahang. Nah, yang pertama itu ada arus permukaan. Arus permukaan membawa bahang dari daerah tropis ke daerah kutub, sehingga membantu menjaga temperatur air laut yang stabil. Nah, yang kedua itu ada arus dalam. Arus dalam membawa air dingin dari daerah kutub ke daerah tropis, sehingga membantu mengatur distribusi bahang di laut. Yang ketiga itu ada El Nino dan La Nina. Perubahan siklus El Nino dan La Nina dapat menyebabkan perubahan besar dalam kesetimbangan bahang di laut yang dapat berdampak signifikan pada iklim global. Nah, di sini ada dampak perubahan iklim terhadap kesetimbangan bahang di laut. Nah, untuk dampaknya sendiri ini ternyata ada banyak sekali dampaknya yang terjadi pada kesetimbangan bahang. Yang pertama itu ada peningkatan temperatur air laut. Nah, untuk peningkatan temperatur air laut itu sendiri ada gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang dihasilkan oleh aktivitas manusia menyebabkan bahang di atmosfer sehingga meningkatkan temperatur air laut. Kemudian penurunan pH air laut. Pada proses ini karbon dioksida diserap oleh laut menyebabkan penurunan pH air laut dan proses yang dikenal sebagai pengasaman laut. Berikutnya ada perubahan arus laut. Perubahan temperatur air laut dan pengasaman laut dapat mengubah pola arus laut yang berdampak signifikan pada iklim global dan ekosistem laut. Berikutnya dampak limbah bahang. Nah, pada dampak ini proses limbah bahang ke laut dapat meningkatkan suhu air secara permanen dan menurunkan kadar oksigen terlarut atau DO yang dapat mengganggu ekosistem perairan. Peningkatan suhu akibat limbah bahang dapat mempengaruhi salinitas karena adanya pencampuran air limbah dengan air di sekitarnya. Berikutnya ada implikasi praktis kesetimbangan bahang di laut. Nah, pada implikasi ini, kesetimbangan bahang di laut berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati laut dan mendukung industri perikanan. Perubahan keseimbangan bahang dapat mengganggu kehidupan laut sehingga berdampak pada persediaan ikan dan mata pencarian nelayan. Temperatur air laut yang stabil juga penting bagi sektor pariwisata. Peningkatan temperatur air laut dapat menyebabkan perubahan kondisi pantai dan terumbu karang, sehingga berdampak pada atraksi wisata dan ekonomi. Nah, keseimbangan bahang di laut juga berperan dalam menentukan iklim global. Perubahan keseimbangan bahang dapat menyebabkan perubahan pola curah hujan, temperatur udara, dan frekuensi badai. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran penelitian selanjutnya. Nah, untuk kesimpulan dan saran dari saya itu kesetimbangan bahang di laut merupakan aspek penting dalam sistem bumi. Faktor-faktor mempengaruhi kesetimbangan bahang seperti radiasi matahari, arus laut, penguapan, dan presipitasi saling terkait dan menciptakan suatu siklus yang kompleks. Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap kesetimbangan bahang di laut, menyebabkan peningkatan temperatur air laut, pengasaman laut, dan perubahan arus laut. Hal ini menimbulkan konsekuensi yang serius bagi kehidupan laut, iklim global, dan manusia. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila materi yang sudah saya paparkan ini terdapat salah kata atau banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.